Bayangin, makanan bermutu itu adanya di Indonesia. Ya ini yang hilang. Puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pidato Kang Deddy Mulyadi mengaji Al-Quran di depan ribuan menteri, dan di situ pun ada para ustadz. Ya, ucapan Kang Deddy Mulyadi begitu menyadarkan hati kita semua. Ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat pasti bangga, terkejut melihat Kang Deddy Mulyadi ini. Sejak kapan SD? Bagaimana tingkatannya? Mungkin sekarang udah diharamin. Bayangin, saya ngalamin sebuah perjalanan sejak kelas 4 SD. Saya sudah nyenin kemis 4 SD. Saya umur 5 tahun sudah tamat puasa 30 hari. Nah, baca fenomena, baca gejala, merasakan apa yang akan terjadi dalam sebuah peristiwa. Itu kan ini peristiwa yang akan terjadi, itu kan gelombangnya kan sudah ada. Ngomong deh, Anda mau naik mobil ke Bandung. Di Bandung itu sudah ada orang berencana megat Anda. Ketika mobil lewat akan lempar pakai batu. Ini ilmiah loh, nggak main-main, bukan mistik. Orang berniat ingin melempar mobil Anda pakai batu, berniat. Niat itu gelombang. Di sini kan gelombang, ada getaran. Di sini tuh ada, niat tuh ada. Dan niat kita ini sudah termonitor oleh sebuah alat besar di alam ini yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya ketajaman rasa. Yang apa? Yang dia memiliki sensitivitas, hubungan dia dengan sang pemancar besarnya tersambung. Sehingga ketika Anda mau berangkat nggak jadi, balik. Kenapa? Nanti di depan, baru setelah itu Anda baru tahu. Oh, nyai mobil itu dibalik do gena. Oh, ala orang untung temangkat. Ini, dan kita nganggap mistik, bukan, itu ilmiah. Nah, saya kira ini cerita. Setiap manusia itu, dalam setiap diri manusia itu ada alat perekam yang tertanam di batok kelapa, yang kepala di sininya itu tertanam, dan itu tidak akan hancur sampai kiamat pun. Jadi kalau istilah sekarang chip, itu tidak akan hancur. Nah, kemudian kalau ngomong nanti seluruh rekaman peristiwa baik yang ada di hati maupun yang diperbuat, itu kan dalam kaidah agama, nanti akan diputar dan dilihat. Itu bukan mistik, itu ilmiah. Anda baru ngeh ya sekarang bahwa seluruh perilaku Anda bisa direkam dengan baik dan bisa diperlihatkan. Anda ngomong sudah bisa direkam dengan apa? Sekarang ini Anda bergerak kemanapun terpantau, Anda pergi kemanapun termonitor, Anda tidur apa sudah ada, Anda sudah termonitor. Seluruh ke orang yang menggunakan HP itu ada orang yang tidak merdeka, karena pergi kemanapun Anda sudah bisa ketahuan Anda berada di mana, Anda ngomong apa sudah ada rekamannya. Gitu. Jadi itu barang-barang yang dulu orang tua kita sering bercerita. Nah, bedanya kalau zaman dulu orang menggunakan rasa, zaman hari ini menggunakan teknologi. Sehingga saya lebih menyampaikan, bangsa Indonesia ini bisa nggak ya menjadi bangsa yang unggul? Bisa. Kenapa? Barat itu kekuatannya di otak kanan, Timur itu kekuatannya di otak kiri. Bayangin kalau orang berhasil menyatukan otak kiri dan otak kanan seimbang dalam sebuah kekuatan besar. Orang barat sekarang kampanye go green, pertanian hijau,
urang Sunda geus tibaheula tatanen berbasis karuhun. Saya tahun 2003 lo kampanye itu, sampai mendatangkan Bu Dr. Aryadi Pak Agus tahu, suaminya pegawai pajak yang meninggal di Kaum. Itu saya gaji waktu itu 5 juta sebulan. Untuk apa? Bu Arya tuh ngajarin bagaimana menanam padi organik. Bu Arya tuh nggak setuju petani menggunakan menanam padi tidak menggunakan pupuknya sendiri. Kata Bu Arya, selama bangsa Indonesia masih pakai pupuk impor atau organik beli, petani tidak akan makmur. Kalau petani bisa membuat produk pupuknya sendiri, nanti dia punya kambing sendiri, sapi sendiri, ayam sendiri, ikan sendiri, maka petani Indonesia itu akan makmur. Gila nggak Indonesia? Kalau petani Indonesia bisa melakukan itu, kemudian nanti otak kanannya menawarkan packaging pada marketingnya, menguasai teknologi informasinya, bayangin makanan bermutu itu adanya di Indonesia. Itu yang saya maksud. Bambu terbaik adanya di Indonesia, kayu terbaik adanya di Indonesia, sawit terbaik adanya di Indonesia, air yang terbaik adanya di Indonesia, batu terbaik adanya di Indonesia. Bayangin kalau itu otaknya dari dulu dikelola dengan baik dan itu dibangun dalam sistem keyakinan, dalam sebuah nilai yang pada akhirnya ini jadi bahan ya Anda. Ini yang saya maksud. Kalau orang Indonesia itu berhasil membangun sebuah keyakinan dunia, ini sebenarnya ini. Tapi kalau andanya dengarti lah segitu betulkan umpama pendidikan teh segitu lah, cek profesor itu. Nah saya itu tidak percaya sampai hari ini cek. Nah, saya enggak. Makanya ciri khas orang Indonesia yang bergelar tinggi itu kalimatnya sederhana. Pasti kalau pidato mengutip pendapat orang lain. Menurut profesor ini, menurut Adam Smith, menurut Socrates, menurut Plato, aing mananya cek sia naon. Kan bukan menurut ilmu, itu bukan menurut, tapi ilmu itu lahir dari keyakinan Anda. Jadi bertesis dari sekarang, Anda nggak usah lagi ngutip tesis orang, Anda bertesis, guru bertesis. Saya nggak mau lagi dengar guru ngajar, cek. Pokoknya cek ibu ya, iya jang bener jangan tenang orang uji engke. Nah ini ya kayak ini nih, saya ingin ngomong tradisi. Ini desa yang terbersih di dunia, adanya di Bali. Adabnya tingginya luar biasa, ngomong syariatnya top. Kalau ngomong syariat, nah, saya ketemulah nanti, coba lihat yang upacara. Saya bukan ngajarin Anda jadi orang Bali, cuman ngajarin. Nah, saya nanya sama dia, ini upacara apa sih? Kata dia, ini upacara mohon ampun. Mohon ampun apa? Mohon ampun ada yang mencuri. Nyurinya apa? Nyuri bunga. Bunga apa? Pas bunga di sekolah dicuri. Besar nggak? Segini. Dihukum adat. Siapa aja yang dihukum? Yang nyurinya sama 4 yang lihatnya. Bayangin. Kembang di sekolah, nukia dibawa ke imahna kumurina dihukum. Saya dulu pernah gagas peraturan budaya desa tentang ini. Bayangkan oleh Anda, sebuah peradaban rasa malu dibangun dengan baik. Diurang mun aya budak sakola maling kembang dihukum ku guruna, diduruk sakolana. Siapa yang berperan? Tokoh adatnya kuat. Di Indonesia lo berarti nge-LSM, datang LSM ke sekolah. Pernah kayak pernah, tapi beda. Saya waktu jadi bupati saya tantang itu pernah terjadi. SMP Jatiluhur, Babakan Cikao. Waktu itu kan muridnya nyuri, dihukum oleh guruna. Eta sakolana diserang, ku aing ditantang. Sia nyerang sakola, duruk usia aing moal nyieun sakola deui, guruna ku aing ditarik kabeh di tempat sia mulai SMP. Kitu atuh, lawan. LSM sieun.
Nggak jadi. Siapa yang berperan membentuk manusia? Tokoh adat, Pak. Tokoh adat tuh harus kayak gini, punya integritas. Nah di kita ini beak, loba ting tokoh. Setiap tokoh ilmuwan. Gini tokoh. Limaan tokoh, sepanduk ngajajar tokoh, kacamata hidung, baju seragam. Bangsa aing gawe gelut. Nggak bisa. Ini nggak bisa, Pak. Dan harus tegas, harus berani. Nggak bisa, harus dilawan. Nggak bisa. Anda mau terjajah, Anda mau biarkan orang-orang bodoh menguasai pikiran Anda mau biarkan orang-orang yang tidak punya visi negara menguasai pikiran Anda, bubar sekalian negaranya. Harus dilawan. Anda kepala sekolah, lawan. Jangan diem aja. Kepala dinas pendidikan, lawan. Jangan kalah, lawan. Kenapa? Jangan dibiarkan orang lain menguasai pikiran Anda, mengendalikan Anda, mengikuti Anda sesuai dengan pikiran mereka yang tidak punya visi buat negara. Jangan. Anda akan jadi bangsa bodoh, Anda akan jadi guru bodoh, Anda akan jadi kepala dinas yang bodoh. Kalau Anda itu ingin jadi orang bodoh semua, bubarkan pendidikan. Gak usah ada. Kenapa? Buat apa dibangun pendidikan? Anak-anaknya tertunduk pada orang lain yang menguasai pikirannya. Itu gak bisa. Jangan biarkan. Saya kasih tahu ke guru-guru, jangan biarkan pikiran Anda dikuasai orang lain. Pada siapapun, jangan biarkan pikiran orang lain. Begitu pikiran Anda dikuasai orang lain, seumur hidup Anda akan terjajah. Ingat loh, penjajahan dimulai dari penguasaan pikiran. Ini merdeka kan sekarang pikiran. Jangan lagi berpikir orang yang bule itu pinter. Di Inggris genu gelo ngomong bahasa Inggris. Bisa. Dan jangan berpikir juga yang pakai jubah dan pakai sorban itu orang soleh. Tidak. Di Bandung ge reuneuh 11. Nggak bisa. Ini merdekakan. Merdekakanlah. Udahlah, doktrin-doktrin itu lepaskan. Sudah saya terlalu banyak melihat kasus dan mendengar kasus dan merekam kasus terlalu banyak saya. Gak ada itu semua. Manusia, kesolehan dirinya, ketakwaannya tidak diukur oleh baju, tidak diukur oleh bahasa, tapi diukur oleh karya dalam setiap hari dia perbuat. Itu penting. Mari kita. Nah, ini penting ya. Terima kasih kalau kelamaan. Nih tah aing ngomong, aing mah kasurupan mun ngomong hese dieureunkeunana. Nah, ini merdeka gitu kan. Ini merdeka. Ya, jadi saya Pak Dr. Purwanto kalimatnya, jangan jadi kepala pendidikan yang bodoh. Yang dikuasai pikirannya oleh LSM. Lawan. Itu saya ngasih intonasinya tinggi itu. Lawan kalau Anda punya keyakinan. Tapi kalau Anda tidak punya keyakinan, mundur dan jangan jadi dokter lagi. Gitu. Nah, kenapa kita terjajah? Karena rasa takut itu ada dalam setiap orang. Kalau setiap orang melepaskan rasa takutnya, memerdekakan diri, kita tidak akan terjajah. Ini penting. Nih coba bebaskan. Jadi jangan berpandangan siapa teh hebat, cantang tuh hebat, cantang tuh modal lama bau sarua. Sudahlah, nggak ada lah. Jadi ini semangat ya. Ini Purwakarta sudah keren lah. Lumayan lah saya lihat grafiknya, arsitekturnya sudah mulai bagus, sekolah-sekolahnya bagus. Di setiap sekolahnya sudah ada tanamannya, guru-gurunya sudah terbebas dari rentenir. Tapi baru harapan. Dan nganyuk mangga sebagian dari kehidupan. Bukan guru namanya kalau tidak nganyuk. Nah ini penting, merdekakan. Ini penting kok. Jadi terus saya ngasih tahu para guru jangan terlalu banyak berkerumun. Ya, saya ngasih tahu. Berkerumun bukan COVID. Loba-loba ting ririungan. Merdeka sorangan-sorangan. Itu orang yang sering berkerumun itu orang yang penuh rasa takut dalam hidupnya. Saya kasih tahu ya, orang yang sering berkerumun itu orang yang penuh rasa takut dengan hidupnya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak punya rasa takut dia sendiri bekerjanya. Tapi kagelut gaya nama kudu berkerumun, rugi sorangan-sorangan teh siga baheula. Sawah hayos ya. Nu eleh berarti jadi anak buah. Dulu makan gitu gelut teh. Eleh anak buah, ngilu ka urang gitu. Ayeuna mah mamawa celurit, aya teh alumni cenah.
Begitu kepala dinas pendidikan dia naon sih murid anak buah maneh mau celurit lain pak cenah eta mah alumni cenah. Ada merdeka kan dah, pikirannya merdeka, guru merdeka, hilangkan doktrinisasi, jadilah merdeka, jadilah diri Anda, kemudian jadilah guru Anda, jadilah Anda adalah guru bagi murid-murid Anda. Karena Anda guru jadi murid-murid Anda, buku adalah referensi bukan panduan. Buku adalah referensi bukan panduan. Merdeka Anda membaca buku apa saja, merdeka membaca buku apa saja, sakahayang. Makanya saya nggak setuju ada pembatasan guru membaca bukunya dihalang. Kudu ini buku yang dilarang, nggak bisa. Buku mah bebas. Merdeka manusia itu merdeka untuk menginternalisasi. Engke ka murid dibatasi dulu. Kenapa? Tingkat emosionalnya masih terbatas. Guru mah merdeka karena tugas guru itu membaca seluruh buku, diinternalisasi, disampaikan sesuai dengan bahasa kaumnya, disampaikan sesuai dengan kapasitas murid. Itu penting. Guru jadi guru asup racun segala macam asup ka guru nangke. Jangan murid dibagi buku. Salah. Sekali lagi, murid dibagi buku itu salah. Tapi yang harus membaca banyak buku adalah guru. Dan guru itu menyampaikan pada murid. Dan nanti murid biarkan dia mencari referensinya sendiri berdasarkan keyakinan dan pemahaman yang dimilikinya. Sehingga murid surahkan nyari bukunya sendiri, nggak usah lagi di drop dari sekolah. Tapi karena saya tahu proyek anu gede batin nanti proyek buku, jadi kanu buku wae lain di dio sia teh sejen. Nah ini penting gitu. Merdeka. Nah sekarang mah buku bisa dibaca gratis, cukup lihat HP sudah bisa banyak baca literatur. Itu saja, terima kasih. Siap jadi guru merdeka? Guru berkarakter siap? Siap wae guru mah bangga. Ibu, alhamdulillah, amin. Ya tadi kita sudah menyimak pidato Kang Deddy Mulyadi mengaji ya, yang mana ternyata Kang Deddy sudah belajar puasa sejak umur 4 tahun ya. Kemudian 4 tahun 5 tahun tuh belajar Senin Kemis ya. Semoga kita bisa mengikuti ya seperti beliau, dan itu ya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Puasa teman-teman ya, intinya ya puasa nahan hawa nafsu ya. Dan semoga tadi yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi pidato mengaji semoga bermanfaat teman-teman ya, semoga bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Intinya kita senang gitu kalau mendengar Kang Deddy pidato, rasa ceramah gitu ya teman-teman, rasa seperti ya kita tuh mendapat ilmu baru ya, terutama mungkin nusuk ke hati ya. Begitu ucapannya pun pakai rasa seperti itu teman-teman. Jarang sekali ada gubernur seperti ini ya teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.